Di sebuah desa kecil di pinggiran rawa-rawa Kalimantan, hiduplah seorang pria miskin bernama Jayan. Sehari-hari ia menjadi pencari ikan dan pengumpul rotan. Hidupnya sederhana, rumahnya hanya gubuk kayu berdinding anyaman bambu. Ia dikenal ramah, jujur, dan suka menolong siapa saja. Meski ia sendiri tak memiliki banyak hal. Suatu malam saat bulan purnama menggantung penuh di langit, Jaya sedang menjala ikan di tepi rawa. Air tampak tenang. Namun tiba-tiba dari tengah rawa, muncul pusaran air yang membuat Jaya terjatuh ke perahu kecilnya. Ketika ia berusaha menstabilkan perahu, muncullah seekor buaya putih besar yang menatapnya tanpa mengancam. Alih-alih lari ketakutan, Jaya hanya menatapnya balik. Mulutnya bergetar membaca doa-doa yang ia hafal sejak kecil. Buaya itu mendekat, dan ajaibnya, berubah menjadi seorang perempuan cantik, berambut panjang dengan mata bening kehijauan. Ia memperkenalkan diri sebagai Nyi Laras, Ratu Buaya penjaga rawa. Engkau tidak lari seperti yang lain. Hatimu bersih, dan aku telah mengamatimu sejak lama, kata Nyi Laras dengan suara tenang. Jaya kebingungan, tapi juga merasa damai. Nyi Laras kemudian mengajaknya ke istananya di dasar rawa, yang ternyata adalah dunia lain. Indah dan bercahaya, seperti dari dongeng. Hari berganti minggu, minggu menjadi bulan. Di dunia bawah rawa, Jaya hidup dengan penuh kenyamanan. Ia diajari ilmu alam, mengenal rahasia sungai, dan bahkan berbicara dengan hewan-hewan air. Hubungannya dengan Nyi Laras makin dalam. Aku ingin kau menjadi pendampingku, ujar Nyi Laras suatu hari. Tapi dunia kita berbeda. Kau harus memilih, tinggal bersamaku, atau kembali ke duniamu. Jaya merenung lama. Ia tahu, dunia bawah rawa penuh keajaiban, tapi keluarganya masih di atas. Ia juga takut. Apakah dunia luar bisa menerima pernikahannya dengan sosok makhluk gaib? Tapi hatinya tak bisa membohongi cinta yang tumbuh untuk Nyi Laras. Akhirnya, Jaya memilih tinggal bersama Nyi Laras. Dan pernikahan mereka dilakukan secara sakral dalam adat kerajaan air. Sejak itu, Jaya tidak lagi menjadi orang biasa. Ia diberi kemampuan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam. Namun kehidupan mereka tidak sepenuhnya tenang. Suatu hari, seorang pemburu dari desa datang membawa niat buruk. Ia mendengar legenda tentang buaya putih, penjaga rawa, dan ingin menangkapnya demi kekayaan. Pemburu itu bernama Sarwan. Ia bukan orang biasa bekas, tentara yang tersingkir dari kota karena pelanggaran berat. Sarwan mendengar desas-desus tentang makhluk gaib di rawa Kalimantan yang bisa berubah menjadi wanita cantik. Ia yakin, jika berhasil menangkapnya, ia bisa menjualnya ke kolektor benda gaib atau memaksanya menunjukkan harta karun rawa. Malam itu, Sarwan datang dengan jaring besi dan senjata api. Ia menyusuri rawa dengan perahu. Mesin kecil yang meraung-raung memecah kesunyian malam. Suara itu mengusik ketenangan dunia bawah rawa, membuat para penjaga kerajaan air menjadi resah. Jaya merasakan sesuatu yang tak beres. Sebagai pendamping Ratu Nyi Laras, ia bisa merasakan gangguan dari dunia atas. Ia segera menemui istrinya yang sedang bersemedi di ruang kristal bawah air. Seorang manusia datang. Hatimu pasti mengenalnya, karena ia bukan dari kalangan kami, ucap Nyi Laras tanpa membuka mata. Dia membawa niat jahat. Aku harus menghadangnya sebelum mencapai istanamu, jawab Jaya dengan suara tegas. Nyi Laras menatap Jaya. Kau tidak bisa menggunakan kekuatan kami untuk melukai manusia, Jaya, tapi kau boleh menghadapi mereka sebagai manusia. Dengan hatimu sendiri. Jaya mengangguk dan muncul kembali ke permukaan. Ia menyamar sebagai nelayan biasa, lalu mendatangi Sarwan di tepi rawa. Sedang apa kau di sini malam-malam? Tanya Jaya tenang. Sarwan menatap tajam. Bukan urusanmu. Aku dengar ada buaya putih besar di sini. Konon bisa berubah jadi wanita. Kalau benar, aku akan menangkapnya. Jaya menarik napas panjang. Makhluk itu bukan untuk ditangkap. Ia bukan musuhmu, Sarwan. Pulanglah, sebelum kau tersesat dalam rawa ini. Sarwan tertawa. Kau pikir aku takut? Aku tahu betul cara menghadapi buaya. Tanpa basa-basi, Sarwan menyalakan senter besar dan menyorot ke tengah rawa. Lalu menembakkan senapan ke arah bayangan putih yang muncul sekilas di kejauhan. Air bergolak. Dunia bawah rawa pun terbangun. Suasana yang tadinya sunyi berubah menjadi gemuruh air dan angin. Nyi Laras muncul dari dasar rawa. Wujudnya perlahan berubah dari manusia kembali ke bentuk buaya putih raksasa. Namun, ia tak menyerang. Ia hanya menatap Sarwan
dengan mata hijau terang menyala, penuh kekuatan, tapi juga peringatan. Sarwan gemetar, namun tetap mengangkat senjatanya. Saat itu, Jaya berdiri di antara Sarwan dan Nyi Laras. Kalau kau ingin menyakiti dia, kau harus melewatiku dulu, katanya. Air di sekeliling Sarwan mulai bergerak aneh. Suara-suara lembut dari dalam rawa berbisik. Sarwan merasa tubuhnya berat, seolah akar-akar air menariknya ke dalam. Akhirnya, ia jatuh ke rawa, senjatanya tenggelam. Jaya menariknya keluar dengan susah payah. Kau masih bisa pulang hidup-hidup, tapi jangan pernah kembali ke sini lagi. Sarwan bangkit, tubuhnya gemetar, lalu melarikan diri tanpa berkata apa-apa. Malam pun kembali tenang. Di bawah cahaya bulan, Nyi Laras kembali ke bentuk manusianya dan menghampiri. Jaya, kau memilih jalan damai. Meski bisa saja kau membiarkan dia dihukum oleh rawa. Jaya menatap istrinya. Karena aku tahu, kekuatan terbesar bukan berasal dari sihir, tapi dari keberanian untuk melindungi dengan kasih. Sejak malam itu, desa sekitar tak lagi mengusik rawa. Jaya dan Nyi Laras hidup damai, menjadi penjaga antara dunia manusia dan dunia gaib. Mereka dikaruniai seorang anak, setengah manusia, setengah penunggu air, yang kelak akan melanjutkan warisan cinta dan penjagaan terhadap alam. Namun jauh di kota, seseorang baru mulai mendengar cerita tentang rawa keramat dan makhluk cantik dari dunia air. Tahun-tahun berlalu, Jaya dan Nyi Laras hidup dalam kedamaian di dunia bawah rawa. Putra mereka, Arya, tumbuh menjadi pemuda tampan dengan mata hijau bercahaya dan jiwa yang tenang. Ia mewarisi kebijaksanaan ayahnya dan kekuatan magis ibunya. Arya sering naik ke permukaan, menyamar sebagai nelayan muda. Ia belajar memahami dunia manusia, membantu warga desa, dan menjaga agar manusia tak lagi mengganggu ekosistem rawa. Banyak yang mengaguminya, meski tak tahu siapa dia sebenarnya. Namun kabar tentang makhluk penunggu rawa kembali merebak di kota. Seorang pengusaha tambang ingin mengeringkan sebagian rawa untuk perluasan proyek. Mesin-mesin besar mulai berdatangan, dan suara raungan alat berat mengguncang ketenangan. Kali ini, Jaya tidak berdiri sendiri. Arya, dengan darah dua dunia, maju ke hadapan para pekerja. Ia tak perlu mengancam, cukup dengan menyentuh tanah. Air di rawa meluap, angin berputar, dan suara dari dalam bumi membuat semua yang hadir merinding. Pemilik proyek akhirnya datang sendiri, wajahnya pucat. Arya menatapnya tenang. Rawa ini bukan milik siapapun, tapi akan menjaga siapa saja yang menghormatinya. Pulanglah, sebelum kalian kehilangan lebih dari sekadar harta. Proyek itu dibatalkan. Pemerintah menetapkan rawa sebagai kawasan lindung atas saran penduduk desa, yang akhirnya percaya pada legenda itu. Pada suatu malam, di bawah cahaya bulan yang sama seperti malam pertama Jaya bertemu Nyi Laras, keluarga kecil itu duduk di tepi danau, di atas permukaan dunia dan di bawah langit bintang. Jaya memeluk istrinya. Dulu aku hanyalah pria miskin tanpa masa depan, tapi kau memberiku rumah, cinta, dan makna. Nyi Laras tersenyum. Dan kau memberiku keberanian untuk mencintai manusia. Arya memandang kedua orang tuanya, lalu ke arah rawa yang tenang. Ia tahu, tugas menjaga dunia ini kini berada di pundaknya. Tapi ia tak sendiri. Ia membawa darah cinta, keberanian, dan keseimbangan. Dan sejak itu, legenda tentang pria miskin yang menikahi ratu buaya cantik tak lagi hanya dianggap dongeng. Ia menjadi kisah nyata yang hidup di hati penduduk, diwariskan turun-temurun, sebagai pengingat bahwa cinta sejati bisa menembus batas dunia dan mengubah takdir.